Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Febri Lutfia Sulistiani, CPNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya adalah salah satu peserta Latsar tahun anggaran 2025 angkatan 163. Saya bertugas sebagai pengawas transportasi darat di Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video aktualisasi saya selama masa habituasi. Untuk menghemat waktu, berikut rekaman videonya. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan, pembangunan, pengelolaan, pengendalian, dan pengkoordinasian lalu lintas serta angkutan jalan di wilayah Jakarta Pusat. Unit ini berada di bawah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, serta secara operasional bertanggung jawab kepada Wali Kota Jakarta Pusat. Aktualisasi dan habituasi yang saya lakukan adalah optimalisasi pendataan inventarisasi perlengkapan jalan dengan menggunakan Google Spreadsheet dan Google Maps di seksi lalu lintas Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Penjelasan setiap tahapan kegiatan adalah sebagai berikut. Kegiatan aktualisasi yang pertama yaitu persiapan penyusunan pendataan perlengkapan jalan. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 1 September 2025 sampai dengan 10 Oktober 2025. Tahap kegiatan pertama, menyusun proposal pembuatan rancangan pendataan perlengkapan jalan. Nilai berakhlaknya ialah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahap kegiatan yang kedua, melakukan konsultasi dengan atasan langsung mengenai persiapan penyusunan pendataan perlengkapan jalan. Nilai berakhlaknya ialah berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Tahap kegiatan ketiga, melakukan koordinasi dengan rekan sejawat mengenai rencana penyusunan pendataan perlengkapan jalan. Nilai berakhlaknya ialah harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahap kegiatan yang keempat, menentukan lokasi khusus atau lokus pendataan perlengkapan jalan. Nilai berakhlaknya ialah harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan aktualisasi yang kedua yaitu pengumpulan data perlengkapan jalan. Tahap kegiatan pertama, mempelajari peraturan perundang-undangan tentang perlengkapan jalan. Nilai berakhlaknya ialah akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahap kegiatan kedua, melakukan koordinasi dengan rekan sejawat mengenai hasil pengumpulan data. Nilai berakhlaknya ialah harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahap kegiatan ketiga, melakukan konsultasi dengan atasan langsung terkait hasil pengumpulan data. Nilai berakhlaknya ialah harmonis dan kolaboratif. Kegiatan aktualisasi yang ketiga yaitu penginputan data. Tahap kegiatan 1, melakukan konsultasi dengan atasan langsung terkait metode penyusunan data. Nilai berakhlaknya ialah harmonis dan kolaboratif. Tahap kegiatan kedua, menyusun format penginputan data inventaris perlengkapan jalan menggunakan Google Spreadsheet. Nilai berakhlaknya adalah akuntabel dan kompeten. Tahap kegiatan ketiga, menginput data yang diperoleh dan menentukan titik Google Maps-nya. Nilai berakhlaknya ialah akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan aktualisasi yang keempat yaitu rekapitulasi data. Tahap kegiatan pertama, melakukan rekapitulasi data perlengkapan jalan dan mengelompokkan berdasarkan jenis perlengkapan jalan. Nilai berakhlaknya ialah akuntabel dan kompeten.
Tahap kegiatan kedua, melakukan diskusi bersama rekan sejawat terkait rekapitulasi data perlengkapan jalan. Nilai berakhlaknya ialah akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Tahap kegiatan ketiga, melakukan konsultasi kepada mentor terkait rekapitulasi data perlengkapan jalan. Nilai berakhlaknya ialah harmonis dan kolaboratif. Tahap kegiatan keempat, melakukan inventarisasi saran dan masukan dari mentor dan rekan sejawat. Nilai berakhlaknya ialah akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Tahap kegiatan kelima, melakukan perbaikan rekapitulasi data perlengkapan jalan. Nilai berakhlaknya ialah akuntabel dan kolaboratif. Dan yang terakhir, kegiatan aktualisasi yang kelima yaitu evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan. Tahap kegiatan pertama, melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan. Nilai berakhlaknya ialah akuntabel dan kompeten. Tahap kegiatan kedua, membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Nilai berakhlaknya ialah akuntabel dan adaptif. Tahap kegiatan ketiga, meminta persetujuan hasil pelaksanaan kegiatan kepada mentor. Nilai berakhlaknya ialah harmonis dan kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Kurniawan selaku Kasubag Tata Usaha Suku Dinas Perumahan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang sekaligus adalah mentor dari saudari Ika Febri Lutfia Sulistiani CPNS tahun 2025, yang mana saya selaku mentor sangat mendukung apa yang oleh saudara Ika diangkat temanya terkait dengan optimalisasi pendataan inventarisasi perlengkapan jalan dengan menggunakan Google Spreadsheet dan Google Map. Kenapa saya sangat mendukung? Karena ini adalah salah satu terobosan untuk memudahkan pendataan perlengkapan lalu lintas yang ada di Jakarta Pusat, yang mana saya juga sudah mengarahkan saudara Ika untuk mengecek ke lapangan sehingga nanti itu akan menjadi bank data kami di Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, apa saja perlengkapan jalan yang harus kita penuhi untuk keperluan masyarakat, yang mana data yang sudah dikumpulkan nanti akan menjadi prioritas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat ketika melakukan implementasi anggaran di tahun-tahun berikutnya. Selain itu, ASMAS juga sangat kita butuhkan. Nah, kalau untuk ASMAS sendiri itu sudah jelas datangnya dari kebutuhan masyarakat. Dan untuk jalan-jalan arteri, saya sangat mendukung sekali dengan tema ini, sehingga kita punya data tersendiri yang nanti diimplementasikan untuk prioritas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Itu saja, mungkin terima kasih. Semoga apa yang nanti tema ini akan diangkat bisa dilaksanakan atau diaktualisasikan dalam pekerjaan sehari-hari, dan ini menjadi barometer untuk pendataan perlengkapan lalu lintas di Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Demikian, tentunya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setiawan, Senior Staf Seksi Lalin, Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini saya ingin mengapresiasikan terkait inovasi yang dibuat oleh saudari Ika Febri Lutfiani CPNS tahun 2025 yang mengangkat tema yaitu optimalisasi pendataan inventarisasi perlengkapan jalan dengan menggunakan Google Spreadsheet dan Google Map. Saya sangat mendukung apa yang diusulkan oleh saudari Ika, karena ini bisa menjadi bank data buat kita, khususnya Seksi Lalin, untuk mempermudah pendataan perlengkapan jalan yang ada di Jakarta Pusat. Selain dari usulan ASMAS maupun reses dan usulan langsung dari masyarakat, pendataan perlengkapan jalan menggunakan Google Spreadsheet ini memudahkan kita dalam mencari lokasi, sehingga dengan mudah kita dapat merencanakan apa saja yang masih kurang terkait perlengkapan jalan, khususnya yang berada di Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Saya berharap pendataan melalui Google Spreadsheet ini dapat ditingkatkan penggunaannya, jadi mempermudah kita untuk melaksanakan kegiatan di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windu Adi Triwibowo, staf Seksi Lalin Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dengan adanya pendataan inventarisasi perlengkapan jalan menggunakan Google Spreadsheet dan Google Maps, dalam proses inventarisasi perlengkapan jalan, efisiensi kerja meningkat secara signifikan. Pendataan yang dulunya dilakukan secara manual kini dilakukan secara digital, real time, dan terpusat. Google Spreadsheet memudahkan kami dalam mencatat, mengelompokkan, serta memperbarui data perlengkapan jalan seperti rambu, marka, cermin lalu lintas, dan lain sebagainya. Sementara itu, integrasi dengan Google Maps memungkinkan visualisasi lokasi yang akurat sehingga proses monitoring dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Optimalisasi ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga meminimalisir risiko kehilangan data dan duplikasi. Tim lapangan dapat langsung menginput data di lokasi melalui perangkat mobile, dan semua perubahan dapat dipantau di pusat secara langsung. Ini adalah langkah nyata menuju sistem manajemen infrastruktur yang
lebih modern, transparan, dan responsif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.